Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Abdurrahman. Saya dari jurusan hukum dan saya pun dari kelas HK24B. Berdirinya saya di sini akan mengerjakan tugas daripada dosen pengampu saya, yaitu dalam mata kuliah tindak pidana khusus, yang dimana untuk memaparkan sedikit banyaknya tentang tindak pidana khusus. Di sini saya akan sedikit mencuil dari pengetahuan saya apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana khusus. Untuk menjawab apa yang dinamakan tindak pidana khusus itu penting sekali kita untuk mengetahui walaupun sedikit apa yang dimaksud dengan pidana dan apa juga yang dimaksud dengan tindak pidana. Nah, di sini saya akan memaparkan dengan penjelasan-penjelasan yang para ahli telah memaparkannya dengan sedikit daripada penjelasan apa itu yang dinamakan dengan pidana dan apa yang dinamakan dengan tindak pidana. Di sini saya menggunakan pemikirannya yaitu Meyerjatno. Dengan definisi pidana itu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negaranya mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan tertentu. Untuk apa sih? Yang pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut. Yang kedua, yaitu menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Itu secuil dari ahli yaitu Meyerjatno. Kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Di sini menurut S.R. Sianturi, tindak pidana itu bisa dikatakan tindak pidana apabila ada subjek hukum, ada kesalahan, ada bersifat melawan hukum, ada suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Nah, itu sebelum kita mengetahui tindak pidana khusus, kita sedikit banyaknya sudah mengetahui apa yang dinamakan dengan pidana dan apa juga yang dinamakan dengan tindak pidana. Bisa diambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwasannya untuk menjawab apa yang dimaksud dengan tindak pidana khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang tertentu dan dilakukannya oleh kelompok profesional yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran tertentu. Nah, jadi undang-undang peraturan perundang-undangannya itu ditentukan di luar KUHP dan juga tindak pidananya itu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai pemikiran atau pengetahuan di bidang atau di pakar tertentu. Ya, ini pertanyaan, mengapa undang-undang tindak pidana khusus ini ada di luar KUHP umum? Di sini karena memang KUHP umum itu tidak mampu menjangkau kejahatan modern, terbatas pada kejahatan konversial dan kejahatan tertentu memiliki karakteristik extraordinary crime. Terus dampaknya luas dan sistematik, memerlukan hukum acara yang khusus. Nah, itu salah satu alasan kenapa tindak pidana khusus ini memang dipisahkan daripada tindak undang KUHP umum. Dan memang dengan adanya perkembangan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang sangat berkembang pesat, baik
peraturannya sebagai KUHP, maka terbentuklah beberapa peraturan perundang-undangan untuk pidana yang bersifat khusus, yaitu sebagai pelengkap daripada hukum pidana yang dikodifikasi dalam KUHP. Nah, itu alasan mengapa memang undang-undang pidana khusus ini dipisahkan daripada KUHP umum. Muncul lagi pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan ruang tindakan khusus dan unsur-unsur apa saja yang bila mana ada seorang melakukan kasus itu masuk kepada ranah tindak pidana khusus. Nah, di sini menurut Adi Hamzah, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan dijelaskan oleh kita tadi, dan memiliki kekhususan baik dalam hukum material maupun hukum pidana, baik dalam hukum material maupun hukum acara, sehingga berbeda dari sistem hukum pidana umum. Nah, di sini juga sejalan apa yang telah dikatakan oleh Bardanawi Arif, yaitu Bardanawi Arif telah menjelaskan bahwasannya pidana khusus lahir karena perkembangan. Tuh kan tadi salah satu alasan daripada kenapa memang ada di luar KUHP umum, yaitu perkembangan masyarakat yang sangat pesat, perkembangan kejahatan modern yang memang memiliki karakteristik pengaturannya tersendiri, baik dalam perumusan delik, pertanggungjawaban pidana maupun sistem pemidanaannya tersebut. Nah, adapun untuk mengetahui unsur-unsur apa saja sih yang memang masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus. Yang pertama, hukum pidana bersifat elastis, ketentuan khusus. Kedua, percobaan dalam membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman. Yang ketiga, mempunyai pengaturan tersendiri, tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang keempat, perluasan berlakunya asas teritorial. Yang kelima, subjek hukum berhubungan ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Yang keenam, pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri. Yang ketujuh, memiliki sifat terbuka, maksudnya ada ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain, asalkan undang-undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana. Yang kedelapan, pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi. Yang kesembilan, perampasan barang bergerak tidak bergerak. Yang kesepuluh, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur diancam dalam undang-undang tersebut. Yang ke-11, tindak pidana bersifat transnasional. Yang ke-12, adanya ketentuan yurisdiksi dari negara dan terhadap tindak pidana yang terjadi. Yang ke-13, yaitu terakhir, tindak pidananya bisa bersifat politik. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasannya bila mana dalam suatu kasus terdapat ruang lingkup atau unsur-unsur daripada tindak pidana khusus tersebut, maka itu dinamakan dengan tindak pidana khusus. Tapi jika memang berlawanan atau dalam ilmu bahasa dinamakan yaitu mafhum mukhalafah, berlawanan daripada unsur-unsur atau ruang lingkup tindak pidana tersebut, maka itu tidak dinamakan dengan tindak pidana khusus. Setelah itu timbul pertanyaan, yaitu bentuk apa saja sih atau kasus apa saja sih yang memang masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus tersebut. Yang pertama, kita langsung saja tidak memakai angka: korupsi, pencurian uang, terorisme, pengadilan hak asasi manusia, narkotika, psikotropika, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tindak pidana lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, penataan ruang, keimigrasian, lalu lintas dan angkutan jalan, kesehatan, praktek kedokteran, sistem pendidikan nasional, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, informasi transaksi elektronik, pornografi, cukai, perlindungan konsumen, merek, hak cipta, dan lain-lainnya. Itu tertera jelas di dalam KUHP nomor 007 ayat 2. Dan bagaimana kita mengetahui daripada ciri khas pemidanaan yang masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus?
Nah, menurut Bardanawi Arif, dalam bunga rampai kebijakan kehidupan tindak pidana khusus umumnya memiliki subjek khusus, prosedur khusus, sistem pemidanaan khusus, dan menyimpang asas umum. Dan ciri khas pemidanaannya ditentukan batas minimum pidana penjara atau denda. Hakim tidak boleh menjatuhkan di bawah batas tersebut, dan juga ada pidana kumulatif dan pidana alternatif. Keduanya sama, yaitu pidana dan denda. Dan dalam bentuk tambahan yang diperluas dalam ranah tindak pidana khusus ini yaitu bisa perampasan aset, uang pengganti, pencabutan hak tertentu, penutupan perusahaan, pengumuman putusan hakim. Dan ada juga pidana mati, dan bisa juga di ranah pengadilannya ada pemberatan, yaitu yaitu bila mana dilakukan oleh pejabat publik, dilakukan dalam keadaan darurat dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, di sini terakhir yaitu saya akan membuat sebuah ilusi kasus yang dimana kasus ini bisa termasuk ke dalam ranah tindak pidana khusus, yaitu seseorang individu tertangkap, misalnya tertangkap polisi nih, karena menyimpan sejumlah sabu untuk diperjualbelikan. Barang bukti temukan jelas, penyelidikan di tempat tinggalnya dan hasil laboratorium dia itu memang menyatakan termasuk narkotika golongan 1. Perbuatan ini diatur dalam KUHP umum. Perbuatan ini maksudnya tidak diatur dalam KUHP umum, tetapi masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus berdasarkan undang-undang narkotika. Sudah jelas, dia menyimpan narkotika yang termasuk narkotika itu kepada golongan 1. Mengapa bisa termasuk kepada ranah tindak pidana khusus? Karena memang diatur dalam undang-undang tersendiri di KUHP. Yang kedua, memiliki klasifikasi golongan narkotika. Yang ketiga, mengatur ancaman pidana minimum dan maksimum. Yang keempat, mengatur prosedur tertentu, misalnya asesmen terpadu bagi pecandu. Bisa ada kesimpulan bahwasanya tindak pidana khusus itu undang-undangnya itu khusus dan berada di luar ranah KUHP umum, yang dilakukan oleh sebuah kelompok profesional yang mereka itu memiliki pengetahuan atau pakar tertentu. Dan segitu saja diambil cukup yang bisa saya sampaikan. Saya mohon penjelasan saya dari awal sampai hari ini mendapatkan koreksi daripada kawan-kawan. Saya sangat bangga sekali bila mana memang pernyataan-pernyataan saya ini terhadap tindak pidana khusus ini dikoreksi oleh kawan-kawan dan menjadi bahan diskusi. Sekian dari saya. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.